Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila, masih dalam lanjutan pembahasan bedah modul web programming 2. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 4 ya. Pertemuan 4 yaitu tentang membuat template atau templating web sederhana dengan Code Igniter. Oke, sebenarnya apa yang akan kita bahas di pertemuan 4? Saya sudah merangkumnya ya. Di pertemuan 4 nanti akan membahas tentang konsep struktur tampilan web ya. Kemudian pemanggilan CSS seperti apa bentuknya, kemudian skema base URL dan helper URL, kemudian konsep OL, UL, LI ya, ini salah satu elemen HTML, kemudian ngoprek CSS untuk style buku.css, di situ ada wrapper, padding, text decoration dan lain-lain lah ya. Oke, itu kurang lebih gambaran umum yang kita bahas di pertemuan 4. Kita langsung aja ya. Pertama kita akan ke modul, di situ kita turun dulu, diturun ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan coding, kita bahas dulu konsep dari struktur web ya. Di sini konsep struktur tampilan web biasanya ada atas ada header ya, header nih yang warna hitam. Kemudian di bawahnya ada konten alias isi ya. Kemudian di bawahnya paling bawah ini biasanya footer yang ada tulisan rental buku nih ya. Walaupun banyak web yang ada di internet itu nggak kaku hanya header, konten, footer, nggak kayak gitu juga ya. Ada juga yang kontennya itu dibagi menjadi dua sisi atau malahan footernya nggak ada atau headernya nggak ada. Nah itu tergantung dari kebutuhan dari web itu sendiri. Oke ya, itu strukturnya. Jadi dalam pertemuan 4 ini supaya memudahkan kita dalam memodifikasi coding ya, script, maka tampilan ini akan kita pecah, header sendiri filenya, kemudian konten sendiri atau index ya di pertemuan 4 namanya, kemudian footer sendiri ya. Oke, kita langsung aja ke bawah. Yang pertama kali kita buat adalah controller namanya web.php ya, controller namanya web.php. Kemudian setelah itu kita disuruh membuat file di view namanya vHeader yang tadi ya. Ini adalah pemecahan dari tampilan di view, vHeader, vIndex dan vFooter. Nih scriptnya ada di sini nih, ada di halaman berapa nih? Ada di halaman 26, vHeader, vIndex dan vFooter. Oke ya, sebelum masuk ke CSS saya akan bahas dulu yang satu-satu, mulai dari controller dulu. Oke, controller ini ada di controller ya. Di controller saya tidak memperlihatkan lagi gimana cara membuat file baru ya. Yang jelas itu web.php ada di controller ini ya, di controller. Di situ ada function namanya construct. Ini construct, nih construct. Jadi kalau misalkan construct ada isinya, ini ada isinya misalkan ya, sudah ada isinya, maka secara otomatis construct ini, isi dari construct akan di running secara otomatis ketika controller web dipanggil. Jadi ikut terload atau terrunning secara otomatis jika kelas dari web ini dipanggil ya, gitu. Itu adalah gambaran umum dari construct. Kemudian di controller web kita punya function namanya index. Nah, index nih ya. Index isinya apa? Isinya adalah di situ ada variabel data dengan elemen judul, nanti isinya adalah tulisan namanya halaman depan. Halaman depan. Makanya pas webnya running ya, tulisannya seperti ini nih, ada tulisan namanya halaman depan dari judul ya. Ini adalah hasil dari variabel judul yang dipanggil di halaman yang dia manggil gitu ya. Oke, sebagai contoh ini di index ya, di index kita meload, biasanya kita meload hanya satu view, ini meload langsung 3 view, yaitu vHeader, vIndex, dan vFooter digabungkan menjadi satu. Ini sebenarnya adalah satu file, tapi untuk memudahkan dalam pengkodingan atau struktur dari coding dipecah menjadi 3. Itu tidak salah juga dan sah-sah saja, itu adalah teknik pemrograman. Ya, itu tergantung programmernya mau dijadiin satu file, tapi untuk memudahkan pengembangan web dipisah-pisah berdasarkan modul. Header, index, footer gitu ya. Kemudian dia akan mendapat kiriman data atau variabel data, yang variabel judulnya ini kalau dipanggil di masing-masing file ini, maka isinya ya ini nih, tulisan ini, halaman depan. Itu contoh dari controller web ya. Makanya
di browser yang kita panggil adalah localhost pustaka booking, kemudian controllernya web. Yang akan tampil adalah ini. Ini adalah gabungan dari 3 file view yang dipanggil dalam satu function, yaitu index ya. Oke, kemudian kita akan bahas sekarang file header ya. Header, mulai dari header dulu. Header paling atas, kita lihat di paling atas file header. Di sini seperti biasa ada title web programming 2. Kemudian di sini merancang template sederhana. Ini sudah pada tahu ya, ini adalah untuk menampilkan judul yang ada di tab ya. Itu untuk title. Kemudian di bawahnya, nah kita akan mengenal namanya konsep pemanggilan file CSS ya, dengan menggunakan elemen link. Kemudian di sini ada rel itu adalah relation ya. Artinya apa? Berarti file vheader.php itu memiliki hubungan ya, relation, memiliki hubungan dengan file yang dirujuk, yang merujuk ya. Contohnya yang dirujuk dia adalah, atau yang dituju dia adalah stylebuku.css. Berarti vheader.php memiliki hubungan dengan stylebuku.css. Ya, ini adalah file CSS. Karena di sini ada rel atau relation dengan tipenya itu CSS, dan pemanggilannya ya menggunakan metode atau konsep base URL. Nah, base URL udah kita singgung sedikit dia di video pertemuan 3 sebelumnya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, karena dia sifatnya adalah base URL, dan ini filenya itu memanggil file CSS, maka kita lihat di sini base URL harus dideklarasikan terlebih dahulu atau didefinisikan terlebih dahulu di file config. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan 3. Tapi saya akan ulang lagi, alias saya akan buka lagi file config. Ini ada di folder config, kemudian config ya. Kemudian kita turun ke bawah. Di sini ada base URL ya, base URL. Base URL adalah ini ya, yang localhost pustaka booking. Ini adalah URL directory root dari project pustaka booking ya. Artinya ini adalah root atau directory dasar dari pustaka booking. Jadi kalau misalkan kita close-in ini folder, kita close-in semua sampai munculnya cuma pustaka booking. Ini adalah folder directory atau URL directory root project kita atau pustaka booking ya. Jadi kita tidak perlu memanggil ketika kita membutuhkan alamat ini, tidak perlu memanggil lengkap, cukup menggunakan istilahnya namanya base URL. Nah, tinggal kita panggil aja yang di dalam base URL itu mau apa yang dirujuk atau yang dituju. Contoh, ini kan kita menunjuk assets ya, berarti di dalam pustaka booking, lihat di sebelah kiri kita nih, pustaka booking masuk ke dalam folder assets, ini sesuai. Kemudian masuk ke dalam folder CSS, kemudian filenya yang dirujuk apa, yang dituju apa, stylebuku.css. Itu adalah skema dari base URL. Dan ingat, base URL harus disetting di sini di config base URL ya, localhost pustaka booking. Oke, itu vheader ya. Kemudian turun ke bawah lagi deh, turun ke bawah lagi. Ini isi dari vheader, ada judul rental buku, membuat template sederhana dengan code igniter. Ini ya, ini header tuh yang warna hitam ya. Ini rentalbuku.net, ini tulisannya besar, kemudian ini beda-beda kan tulisannya, itu karena beda-beda juga tag HTML yang dipakai. Kalau yang rental buku ini kan H1 atau heading 1 ya. Heading ada dari nomor 1 sampai nomor 6, itu silahkan diotak-atik ya supaya kamu paham. Kemudian di bawahnya ada UL atau unordered list, kemudian list item nih ya, ini ahref, bentuknya berarti link ya. Dia juga menggunakan base URL. Nah, perhatikan sekarang di sini, perhatikan perbedaan antara pemanggilan base URL yang CSS dengan base URL yang ini ya. Ya, perhatikan. Kalau di sini kita lihat ya, base URL yang link ini bentuknya ditutup dengan tag PHP seperti ini, hrefnya. Ya, hrefnya ditutup dengan tag PHP, dan kita langsung menyebutkan folder yang dituju sampai menuju ke filenya yang dituju. Tapi kalau yang ini, yang home dengan about, kita lihat di sini ya, penulisannya agak sedikit berbeda nih, walaupun sama-sama href ya.
dia berada di dalam webnya, berada di dalam tag PHP penutupnya. Ya, ini konsep penulisannya ada dua ya, konsepnya seperti itu. Tapi dengan syarat dengan menuliskan titik seperti ini. Ya, jadi boleh menuliskan seperti yang di atas ini, atau boleh juga menuliskan seperti yang di sini, yaitu tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan yang atas, ya gunakan yang seperti ini juga bisa. Itu artinya apa? Dia akan merujuk langsung ke filenya. Lihat nih, file ini namanya file, berarti ini adalah controller ya. Untuk yang menggunakan titik itu biasanya langsung menuju ke URL yang diakses ini ya, bukan ke dalam folder-folder di dalam directory root ya. Nah, sebagai contoh ini localhost pustaka booking web. Berarti nanti kalau misalkan kita mau menuliskan base URL dan di sampingnya ada controller, kemudian di sampingnya ada function lagi, berarti struktur penulisannya menggunakan titik yang ini, bukan yang seperti yang di atas CSS tadi ya, bentuknya seperti ini. Ini home. Kalau about menambahkan slash lagi about, berarti ini strukturnya adalah ini base URL, ini controller. Kalau about berarti menambahkan function namanya about di dalam controller web ya. Jadi ketika diklik home, maka yang akan running adalah indeks dari web ya, ini indeks dari controller web ya, karena di feeder ini nggak ada slash apa-apa di sini tuh ya, di apa namanya, di home. Jadi ketika kita running, ketika diklik home, yang nggak muncul apa-apa di sini aja ya. Ini hanya ini aja ya. Itu adalah konsep dari base URL gitu ya. Oke, itu vHeader. Kemudian kita masuk ke vIndex sekarang, vIndex ya. vIndex di sini ada string judul ya. Yang tadi saya bilang ini adalah hasil dari pengiriman data yang ada di sini. Karena ini tulisannya halaman depan, berarti nanti di index akan tampil namanya halaman depan. Ini halaman depan gitu ya tulisannya. Kalau di webnya ini halaman belakang, ya namanya halaman belakang gitu ya. Sebagai contoh kita coba belakang, maka di sini pun akan berubah menjadi halaman belakang seperti itu. Oke, itu konsepnya ya. Pokoknya kalau konsepnya tahu, kita penerapannya akan tahu. Oke, di index adalah halaman yang tengah nih. Ini tulisan-tulisan ini adalah indeks nih ya. Ini tampilan indeks vindex.php ini. Nah, sekarang kita akan bahas yang tadi konsep OL, UL ya. Order list. Kalau OL ini adalah order list ya. Kalau H1 kamu sudah tahu ini untuk heading ya. H1 sampai H6 ini tinggal dipilih aja. Kemudian P ini paragraf, line ya, line justify ini rata kiri kanan. Kalau mau diganti jadi left, rata kiri ya, kita lihat rata kiri, berarti kan tulisannya nanti akan menjadi rata kiri. Kita lihat yang paling atas ya. Nah, ini rata kiri itu. Tuh lihat rata kiri. Ya, bentuknya seperti itu. Ya, kalau mau diganti menjadi lebih rapi ya rata kiri kanan justify. Oke, kemudian kita bahas konsep OL nih. OL ini order list ya. Dan dia tipenya ada banyak nih, ada A1, kemudian I, A besar ya. Dan di dalam OL ini biasanya ada list itemnya ya. Jadi ketika running munculnya seperti ini nih. Ada A model, B view, C controller, yang kita tidak harus menuliskan manual A, B, C decoding ya. Ini muncul otomatis A, B, C ya. Itu konsep OL. Kalau kita nulisnya A, kalau misalkan mau diganti menjadi A besar ya, A besar, maka nanti yang tampil adalah A besar, A, B, C gitu ya. Terus kalau mau angka ya tinggal diganti aja jadi angka 1 misalkan contohnya, maka akan muncul secara otomatis 1, 2, 3 dan selanjutnya gitu ya. Atau mau angka Romawi kecil ya, I ya, maka kalau misalkan I, kita lihat ada I, I2, I3 dan selanjutnya gitu ya. Atau yang Romawi besar, I besar, ini juga bisa ya, I OL type ya. Kalau ini maka nanti yang akan running adalah 1, 2, 3. Ini tidak perlu ditulis manual
ya secara otomatis, karena ini sangat memudahkan kita dalam mengembangkan isi dari tampilan web ya. Ini yang namanya order list ya. Tadi ada A kecil, ada A besar, ada angka 1, itu secara otomatis. Asal dengan syarat di dalam OL itu ada LI. Inilah adalah isinya ya. LI ini adalah poin-poin yang ada di OL. Oke, ini hanya tampilan aja ya, tampilan aja. Kemudian kita ke footer. Sekarang footer, kita lihat footer di sini. Footer hanya href aja ya, href atau link. Kita lihat di sini nih, hanya link aja nih di sini ya, link aja, tidak ada apa-apa. Linknya kalau misalkan connect ke internet maka akan masuk ke rentalbuku.com kalau misalkan situsnya itu benar-benar ada gitu ya. Oke, itu adalah dari pembahasan view ya, header, index, dan footer. Oke, kemudian kita akan bahas pustaka booking assets.css. Oke, kita akan sudah mulai membuat folder assets, kemudian filenya namanya stylebuku.css ini ya, stylebuku.css ini nih, stylebuku.css. Oke, sekarang kalau yang belum membuat file folder assets, bisa diklik kanan, kemudian diklik kanan pustaka bookingnya, kemudian new folder namanya assets dengan menggunakan huruf S. Di dalam assets nanti buat folder lagi namanya CSS. Siapa tahu nanti di dalam assets ada lagi folder yang kita buat selain CSS. Oke, kemudian CSS buat lagi namanya stylebuku.css. Ini stylebuku.css, pengaturan tampilan. Kenapa tampilan ini header warnanya hitam, index warnanya putih, tulisannya warnanya putih. Oke, untuk CSS itu di pembahasan akhir aja ya, kita bahas pengaturan oprek CSS nya ya, supaya kita paham nih cara mengubah-ubah tampilan seperti apa di style CSS. Oke, terus turun ke bawah dari modul setting base URL di config. Ini tadi udah ya, setting base URL di config. Kemudian ini link rel CSS, pemanggilan CSS juga sudah. Kemudian ini jangan lupa kita menggunakan load helper nih, helper di di controller web ya. Di controller web kita tambahkan namanya load ya. Kita lihat di sini. Ini this load. Oke. Kita tambahkan this load ya. Kemudian apa yang di load di sini? Helper URL. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep helper URL. Kalau tadi kita membahas tentang konsepnya pustaka base URL, maka ketika ada folder atau file yang memanggil base URL seperti ini ya, base URL itu tampilan di browser tidak akan running kalau misalkan kita tidak memiliki atau mendeklarasikan URL pada helper ya, kita lihat di sini. Tadi kan kita menambahkan ini nih URL helper URL ya. Ini kalau misalkan per satu controller ya, kan agak repot ya kalau misalkan di vHeader ada base URL, vIndex ada base URL, vFooter misalkan ya contohnya ya, itu ada base URL, maka di controllernya harus disebutkan helper URL. Nah, kalau controllernya cuma satu ya mungkin nggak masalah, tapi kalau controllernya udah banyak dan semua file view-nya memanggil base URL, ini agak repot. Kita tulis ulang nih satu-satu ya. Oleh sebab itu, cara yang termudah adalah kita tulisnya di file globalnya dia. File globalnya ada di mana? File globalnya ada di autoload.php. Ini autoload.php di sini. Autoload.php. Kemudian kita lihat di sini file autoload ya. Di situ ada helper. Ya, sebenarnya ini udah kita bahas di pertemuan 3 ya. Ini kan udah dibahas kan, udah dibuat nih. Udah saya tunjukkan nih. Nah, ini kita aktifkan nih ya, helper ini, autoload helper. Dari URL dan sekalian juga file mungkin saja nanti kita akan pakai ya, tapi kita tulis aja lah. Tapi untuk sementara memang yang dipakai adalah URL. Jadi kalau di view atau di file lain menggunakan atau memanggil
script base URL, maka kita membutuhkan konfigurasi atau setting helper untuk pemanggilan URL ya, supaya base URL-nya dapat terdefinisi di browser dan bisa running ya, seperti itu. Kalau misalkan kita mendeklarasikan pada autoload, maka sebenarnya nih ya, ini sudah tidak usah lagi dibuat di controller satu-satu, nggak usah, malah repot ya kita menulis satu-satu. Jadi nggak ada ini pun running karena autoloadnya udah kita setting nih ya gitu. Kalau di sini autoloadnya bentuknya seperti ini ya, masih kosong kayak gini, nah baru nih kita setting, kita tulis di sininya di controllernya satu-satu, load helper URL. Nanti ada controller lain, misalkan controller hitung ya kan, kita tulis lagi load helper URL, kan repot ya, mendingan kita langsung aja sekalian di sini ya. Berarti di sini tidak usah dituliskan lagi juga nggak apa-apa sebenarnya ya, sama aja running juga. Jadi kalau misalkan kita running, sama aja running juga kan, seperti itu ya. Oke, kemudian terus kita turun ke bawah kita di ini yang tadi ya, helper array, terus kita disuruh running, tampilannya seperti ini kan yang tadi ya. Udah, kita turun lagi aja ke bawah, kita diminta membuat file namanya vabout, dan ada berarti menambah ini vabout ya tuh. Kemudian kita menambahkan function namanya about. Oke, pertama-tama kita tambahkan function dulu deh ya pada controller web. Kebetulan saya sudah membuat functionnya ya, tinggal saya kopikan aja biar cepet ya. Nah ini nih function about, gini kan function about. Tadi kan kita menggunakan index, punya index, sekarang punya about. About ada judulnya tersendiri nih, yaitu halaman about, tapi sama dia memanggil header, about, dan footer ya. Kalau tadi index isinya, kalau sekarang about isinya ya. Kemudian kita buat sekarang, kalau yang belum buat di view namanya vabout. Jadi view kita punya 4 nih, header, index, footer, dan about. Ini isi dari about ya, vabout nih. vabout kita lihat di sini, vabout nggak ada yang aneh di sini ya, hanya pemanggilan judul. Berarti kalau ini kita running di browser, harusnya ini sudah bisa diklik. Kalau home tadi kan index dari controller web ya. Kalau about berarti function, kita lihat di sini. Ini adalah function about yang barusan ditambahkan di controller web. Ini adalah controller web, ini adalah, kemudian ini adalah base URL-nya. Nah, ini tampilan dari about nih. Bukan halaman depan kan, tapi halaman about. Kenapa halaman about? Karena judulnya di controller web adalah halaman about gitu ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang vabout ya. Kamu sekalian belajar juga nih tentang konsep UL. Kalau tadi OL kan, OL yang ada 1A, kemudian I itu order list kan. Kalau UL unordered list. Artinya apa? Artinya dia bentuknya simbol seperti ini. Ada beberapa sih. Ini kan kalau kamu lihat di sini kan bulat ya, lingkaran. Ini kotak kan. Nah, kita akan coba otak-atik. Ada this. Dia kan ada this, kemudian ada non berarti nggak ada apa-apa. Kemudian ada square, ini kotak. Nah, ada satu lagi sebenarnya, yaitu circle ya. Kita akan rubah nih yang di nomor 2 ini menjadi circle. Nah, bentuknya gini, circle. Kalau circle, kemudian kita save, kemudian kita running, hasilnya seperti ini. Kita refresh. Nah, ini adalah circle. Ini bentuk dari unordered list ya, atau UL. UL juga sama nih, UL harus ada LI di dalamnya, kan sama seperti file apa tadi ya, file header atau file apa tadi, file index ya, index nih. Kalau index tadi kan menggunakan OL. Nah, di dalamnya poinnya itu namanya LI kan, atau list item. Kalau di vabout juga sama, ini UL, cuma ininya LI juga sama, cuma ininya adalah UL bukan OL. Itu ya, jadi ada this, ada circle, ada non, ada square, ada 4 biasanya yang dipakai nih. Jadi secara otomatis kita ada simbolnya seperti ini ya, seperti itu.
Oke, itu kemudian apalagi kita turun ke bawah. Oke, cukup, berarti kita pembahasannya cukup itu ya. Sekarang yang tadi saya bilang, kita akan coba mengoprek stylebuku.css. Ini stylebuku.css. Ini stylebuku.css. Kamu lihat di sini, ini adalah file CSS. Kalau mau paham lagi tentang CSS, bisa melihat video saya di Bongkar Abis CSS. Cuma itu filenya harus kamu punya dulu sebelum belajar itu ya. Tapi ini pelajaran singkat tentang CSS akan saya bahas di sini. Kamu lihat di sini tampilan ini. Tampilan ini kita lihat di sini ya. Ini adalah file gabungan antara header, index, dan footer. Berarti kita akan ke file paling atas dulu adalah file saya close-in dulu. Ini file header. Ini file header. Lihat di file header. Paling atas ini adalah wrapper atau wrapper ya. Berarti wrapper ini adalah secara keseluruhan tampilan. Ini, makanya tampilannya warnanya putih untuk wrapper ya, bukan yang body ya. Wrapper. Jadi kalau misalkan kodenya kita ganti background jadi 000, kalau misalkan kode warnanya ini 00, ini kode warna sebenarnya 6 ya, 6 digit. Cuma kalau misalkan digit 1 dan 2 sama, tinggal dihapus. Digit 3 dan 4 sama, dihapus 1. 5 dan 6 sama, tinggal dihapus 1 juga. Jadi penulisannya cukup 3 aja cukup nih ini. Oke, itu wrapper ya. Wrapper itu adalah dari konten tampilan isinya ya, dari header, index sampai footer ya. Oke, kemudian kita akan coba mengganti ini ya. Ini kan hitam nih, kita coba tapi kita balikan lagi deh yang ini ya supaya lebih kelihatan, jangan warna hitam ya, dibalikan kembali menjadi putih gitu ya. Terus kita lihat di sini struktur dari header. Di bawah header, di bawah wrapper ada header, di bawah header ada HG group, di bawah sini ada H1. Jadi strukturnya kalau misalkan di CSS itu dari induknya dulu turun ke anaknya, dan selanjutnya. Makanya tulisannya seperti ini. Kita lihat di sini. Lihat di sini, struktur dari CSS selalu seperti ini. Ada induknya, kemudian ini anaknya, terus turun lagi ke anaknya, terus turun lagi ke anaknya kalau ada, terus turun ke bawahnya. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu kita mau mengubah yang mana tampilan, kita harus mengurutkan dulu mulai dari sini, kemudian sini sampai paling atasnya. Jadi itulah tempat untuk pengeditan di CSS. Kemudian sekarang berarti kalau misalkan kita mau merubah header ini menjadi warnanya berubah, misalkan hitam menjadi merah, itu ada di mana? Ada di sini, bukan di sini tapi di sini. Berarti style bukunya ada di sini, wrapper header gitu ya. Oke, kita rubah menjadi warna merah misalkan ya. Kemudian kita refresh, ini tampilannya seperti ini, warnanya merah, sangat terang ya warnanya merah. Kemudian kita turun ke bawah, ini HG group yang ini ya, yang HG group itu yang ini, rental buku. Jadi kalau misalkan kita mau ganti jadi warnanya beda ya bisa aja, misalkan ini mau diganti jadi apa, red juga ya, maka nggak kelihatan warnanya karena backgroundnya juga sama dengan tulisannya ya, ini ya. Kemudian ini rata kiri ya kan, float left. Kemudian untuk yang nav ini float right ya, ini rata kanan ya. Kalau misalkan kita ganti nih float ini jadi left ya, maka nav itu adalah yang ini nih, nav adalah yang LI ya, nav adalah yang LI, yang ini maksudnya, yang ini. Jadi kalau misalkan kita ganti jadi left, maka dia akan di sini tampilannya ya. Setelah ini maka akan dilanjutkan dengan yang ini gitu ya. Oke, itu contoh pengubahan ya, kita balikan lagi. Oke, kita balikan lagi supaya tampilannya enak dilihat lah, kalau merah terlalu terang. Oke, kemudian kita lihat di bawahnya lagi ada apa? Ini ada padding. Padding itu adalah jarak antara konten tulisan dengan sisi dari luarnya ya. Misalkan kita contoh, ini kita mau ganti supaya kelihatan, kita ganti jadi 0 nih. Header ya, ingat header berarti tulisan yang ini rental buku dan membuat template ya. Kalau misalkan kita refresh, jadi dia
nggak ada jarak nih. Lihat ke sisi sebelah sininya nggak ada jarak kan, karena paddingnya kosong ya. Oke, itu padding tuh. Kemudian kita balikan lagi, terus kita turun ke bawah. Ada apa lagi di sini? Ada nav, UL, kemudian ada margin top ya. Margin top ini kalau misalkan ini dari nav, berarti ada header nav, berarti ini berpengaruh ke sini. Habis wrapper, header, nav, nah berarti yang ada di sini berpengaruhnya. Jadi kalau misalkan kita mau rubah-rubah, ini kita ganti jadi 100, contoh 100 aja ya biar kelihatan jelas. Maka nanti di sini, nah dia turun ke bawah margin topnya 100 pixel seperti itu. Mau turun lagi ke bawah ya tinggal tambahin sendiri aja ini jadi berapa ya, contohnya 100 pixel. Kemudian kita turun itu padding, margin, lifestyle, ini color untuk teks ya, font color ya, font color. Ini kenapa warna tulisannya putih ya, karena font colornya di settingnya F atau putih. Text decoration ini ada 3 nih. Text decoration itu yang berhubungan dengan link ya. Ini link itu ketika simbol menjadi tangan seperti ini ya, link. Text decoration itu ada 3 jenis ya, biasanya yang kita pakai, yaitu misalkan underline. Kalau underline kita lihat hasilnya di refresh, maka ada garis bawah ya. Kemudian underline, selain underline tuh ada lagi lawannya, yaitu overline. Overline kita lihat di overline, nah ada di atas malah dia. Atau mau lebih ekstrim lagi, oke boleh aja, nggak apa-apa sih, bebas programmer mah ya. Line through, nah ini refresh, nah di sini malah nggak kelihatan ya. Strip, home, about ya, itu bebas lah pokoknya ya. Itu adalah teknik apa namanya, mengotak-atik style buku.css. Ini bisa kamu otak-atik nih, mulai dari background ya kan, nih background dari footer mau diganti hitam jadi yellow. Pengaturan warna bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan kode warna, silahkan dipelajari ya. Nah ini yellow jadi kuning ya, malah nggak kelihatan jelas banget ya. Ya, itu bisa diotak-atik. Yang jelas kita harus tahu dulu kalau kita mau ngotak-atik tampilan yang ada di sini atau tulisan ini, berarti CSS-nya yang mana diurutkan. Dia di dalam mana? Di dalam H group, di dalam header, di dalam wrapper, tinggal kita cari di sini. Ya, cari ya. Jangan mentang-mentang di dalam wrapper ya berarti di sini nih, bukan di situ. Berarti kita turun dulu habis induknya, terus anaknya, dan selanjutnya. Nah, dia ada di mana posisinya kalau mau rubah-rubah tulisan ya, seperti itu. Oke, itu saja pembahasan mengenai pertemuan 4 tentang membuat template atau membuat struktur tampilan web secara sederhana di CI. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.